Tuhan kita katanya. Pada saat dikatakan di kitab Wahyu pasal 19 nomor 16, di paha kanannya ada tertulis Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, bukan Tuhan segala Tuhan. Yang pahanya ada tulisan, ini ditato berarti kan, ditato dia. Raja segala raja, King of King. Tapi ini bukan Tuhan, jadi Tuhan. Tuhan segala Tuhan. Ini tak tampilin lah, kemarin sempat screenshot ya. Tak tampilin aja. Biar tidak dikira apa ya, ngasal. Begitu. Biarnya tidak dikira gitu dah ya. Iya. Oke, teman-teman lihat ya. Ini kita Wahyu pasal 19 nomor 16. Dan pada juga dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Original teksnya kurios. Kenapa di sini LAI tidak berani mengatakan Tuhan segala Tuhan ya? Bapak-bapak yang ada di LAI Lembaga Alkitab, kenapa bapak-bapak ini membuat orang bingung, orang pusing, sehingga tidak bisa membedakan Tuhan dan Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, kenapa di sini Tuhan di atas segala Tuhan? Original teksnya kurios. Katanya anak manusia adalah Tuhan. Nih, kasih lihat lagi. Nah, ini Matius 12 nomor 8. Karena anak manusia adalah Tuhan apa Tuhan jadinya nih? Tuhan segala Tuhan artinya Tuhan lah. Oke, ya menurut Dismas yang kita Wahyu ini Tuhan. Oke, ya kan? Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti kita bisa ganti ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Cocok ya? Cocok ya? Tuhan di atas segala Tuhan. Maksudnya apa? Coba lihat, para pagan-pagan ini kalau kebingungan jadi lucu mereka. Substansinya nggak dapat karena otaknya nggak nyampe. Tuhan di sini adalah original teksnya kurios, ya, bukan ditafsir bedul. Yang kita bahas dan Tuhan di sini original teksnya kurios. Kenapa di sini jadi Tuhan? Bukan ditafsirkan dodol. Para pagan. Kalau nggak nyampe akalnya kayak begini lah. Itu ya Bang Jimmy ya. Coba Bang Jimmy resapi, renungkan. Kalau kurios itu kepada Tuhan, kenapa LAI di sini menuliskan dia Tuhan? Kalau LAI mau jujur, maka di sini tulis Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dia berkonsep oneness. Makanya tadi si Endra tadi itu udah lengkap dia jadi oneness, si Endra. Yesus itu Bapak itu sendiri kata dia. Macam mana jadinya? Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri, maka yang mati di kayu salib juga Bapak. Gitu kan?
Jadi mudah-mudahan buat teman-teman saudara-saudara Kristen yang paham dengan apa yang saya bicarakan, apa yang saya coba prologkan ya. Ini menjadi jalur perantaraan menggunakan memfungsikan akal. Jangan imani saja. Orang mengimani saja itu hanya ada di dalam hatinya, mengikuti kata hatinya. Tapi dia lupa kepalanya nggak nyambung. Jadi manusia tanpa kepala itu ya imani saja. Gambaran orang yang imani saja, maka emang kelihatan kepalanya nggak ada, gitu. Ya, jadi saya harapkan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi terkait dengan kosakata ini ada 2, silakan naik ke atas. Kita diskusi akademis, ini yang tertulis. Terserah kalian mau ikuti atau tidak, itu urusan kalian. Yang jelas poinnya di sini, kalau orang memperhatikan bagaimana terjemahan LAI ini membuat kalian tanpa sadari sudah di LAI-nya menipu, di gereja pun juga ditipu. Oh, enggak Kang Dito, saya enggak ditipu katanya kan. Kamu bayar per bulan enggak? Bayar. Tapi pendetamu ada yang berani naik diskusi enggak? Enggak berani. Ya ditipu. Yang naik justru orang-orang yang, kalau tidak orang benar-benar mencari kebenaran, maka orang yang naik hanya orang yang sakit hati. Oke. Itu dulu. Mudah-mudahan yang ada di YouTube, yang ada di TikTok bisa pahami apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya rasa bukan mewakili organisasi atau mungkin agama, tapi saya pribadi, kalau ada benarnya, maka kita yakini kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz Feli, monitor Ustaz Feli. Saya udah 1 jam Ustaz. Perpuluhan belum ada yang ngasih dari Kristen-Kristen ini. Udah dikasih hikmat, dibukain data Bible-nya. Kan kalau di gereja nggak mungkin juga dikatain seperti ini. Paling kesaksian nunggu. Kami kemarin ketemu mimpi saya dengan Yesus. Saya melihat Yesus begini, begitu, begini, begitu. Dan saya mendapatkan penglihatan ini, maka saya akan menjadi nabi. Ya kalau kesaksian kayak gitu, yang penting habis itu kesaksian dikasih amplop, ya ngapain lah, itu namanya menipu. Di perjalanan spirit itu ya untuk pribadi, bukan untuk di publik. Kalau di publik kelihatan bohongnya, percaya saya. Jadi janganlah percaya. Bang Jimmy mungkin melihat kalau ada kesaksian di gereja waktu aktif di gereja, orang ini kayak bener-bener banget gitu ceritanya, padahal bohong gitu kan. Jadi di gereja itu kadang lucu, selalu membahas agama sebelah, agama seberang. Ya karena takut, nggak takut kalau ada yang liput berarti orang itu pengkhianat kan gitu kan. Nggak tahu yang masuk ternyata dia oneness, masuk gereja Tritunggal, nyerang agama sebelah. Di video lah, wah ya. Aduh. Ya silakan, jangan dibawa dong. Ini kan kita memiliki prerogatif, kita punya. Oh ada Gurunda, Masya Allah. Karena ada Bang Jimmy ini, Bang Juma. Iya. Siapa tahu mau mualaf beliau. Ya, tafadhol Gurunda, abangku. Gurundaku, Masya Allah. Ya Dinda, Masya Allah. Semangat kali. Allahu Akbar, Ya. Masya Allah. Ini jaringan saya ada gangguan nggak? Aman ya? Aman, abang. Tapi masih gelap di layar saya. Oh gitu. Allahu Akbar. Iya teman-teman sekalian saya umumkan juga sebentar jam 16.30 waktu Makassar. Saya akan berdebat dengan salah seorang tokoh, katanya sih orang hebat dari kalangan Oten ya, dari penguasaan Bible. Namanya aja teologi, Theo, panggilannya Theo, Mr. Theo.
Nah, temanya itu aneh karena kemarin dia setuju membahas tentang siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dia milihnya tema itu setelah ditawarkan dan diiyakan. Maka menggali kubur sendiri, kita simak aja sebentar sore. Ya sedikit lagi, sekarang pukul 13.30 waktu Makassar. Nah, nanti pukul 16.30 saya akan berpindah ke komal beliau. Dia maunya di komalnya. Nah, kita saksikan bagaimana seorang penyembah makhluk kuburan keluar dari cengkraman makhluk tersebut ketika ditanya terkait dengan kevalidan, kebenaran, kesahihan, keabsahan. Betulkah mereka ini penyembah pencipta atau mereka ini adalah penyembah ciptaan? Saya berharap banyak orang-orang Kristen yang akan menyaksikan nanti bagaimana seorang teologi Kristen itu bisa tumbang dengan materi ini. Tumbang bagi mereka yang berpikir sebenarnya, tapi mereka yang tidak berpikir tidak akan pernah tumbang. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Waduh. Gitu ya. Kita lihat sejauh mana mereka bisa melilit lidah terkait makhluk yang mereka sembah selama ini. Karena beliau sendiri yang mau, ya sudah, mau tema itu maksudnya ya sudah. Kita ikuti, kita arahkan. Tujuan kita mudah-mudahan kalau bukan dia, minimal saudara-saudara kita yang mendengarkan di bawah yang bisa mendapatkan edukasi. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Itu nanti head to head. Head to head. Iya. Di komal beliau. Oh, di Kumal Kristen Gurunda ya. Iya, di komalnya dia. Kita hargai karena kita yang bertamu ke dia kan gitu. Iya. Tapi nanti takut ada Kristen lagi yang dinaikkan malah Kristen yang menghujat itu Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat Nabi. Kalau menghujat saya nggak apa-apa. Tak masalah itu. Yang penting dia bahagia. Bila tuh bang, ketinggalan aku. Nanti sore jam berapa Gurunda? Waktu Makassar itu 16.30. Setengah 5 Ya, sore. berarti WIB Setengah 4. WIB lebih mundur Gurunda. Ya, Setengah 4. setengah 4. Iya. Kalau di Wita kita setengah 5. Ya, kita support Gurunda, insyaallah. Yang pasti ya lawan dia mah. Akulah. Itulah yang masuk kubur. Iya, itu ya. Oh, iya, Itulah insyaallah. yang akan dibahas. Karena sebelumnya memang kan saya nonton, terus saya nggak sengaja scroll, saya lihat ini orang sombong kali dia ngomong. Dia cerita tentang dia habis berdebat dengan beberapa umat Islam, tapi tidak ada umat Islam yang mampu menjawab pertanyaannya, kata dia gitu kan ya. Kupikir pertanyaannya itu apa? Ternyata pertanyaannya cuma apa nama kitab sucimu? Kok umat Islam nggak bisa menjawab? Ya Al-Quran lah. Tapi itu dibesar-besarkan. Nggak bisa katanya dia menjawab. Aku tanya hal-hal sepele, tapi dia tidak bisa. Kenapa bisa kayak gitu? Artinya ya dia besar kepala, dia sombong, dia angkuh lah. Sehingga saya masuk ngetik, abang bisa nggak head to head dengan Bang Zuma? Ini Bang Zuma beneran. Saya adminnya bilang gitu. Oh iya, bisa. Tema apa? Terserah aja katanya. Ku coba kan nyalinya. Kalau tema ini gimana bang? Boleh. Kapan? Besok aja bang, malam ini saya ada kerjaan. Oh iya memang kalau malam aku nggak bisa. Kata dia, besok aja ya. Ya udah. Nah setelah itu naiklah semua pembisik-pembisik. Semua itu begini. Hati-hati bang, jangan mau di framing. Dia itu suka loncat sini, loncat sana.
Ya gitulah. Para penghujat naik kasih dia masukan. Jangan mau ini, jangan mau di framing. Saya sudah tawarkan, kita masing-masing di Komal aja, bilang gitu, supaya Anda tidak leluasa memute saya, mengkick saya. Oh, saya pasti mute katanya. Kalau ngeyel, nggak mau dibilangin. Iya, karena dia pendatang baru menurut saya kan ya. Maksudnya saya baru lihat orangnya gitu loh. Saya mau uji aja sampai di mana keilmuan dia terkait Bible-nya sendiri. Nah, mungkin teman-teman kenapa harus ini? Kenapa harus satu arah? Ya, sebenarnya setiap diskusi memang kita harus satu arah aja sebenarnya. Kenapa? Kalau dia kan agamanya lebih dulu. Pertama agama Yahudi. Mereka kemudian menggantikan agama Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Yahudi menolak. Ya kan ya? Maka posisinya agama dia lebih betul, lebih benar dari agama Yahudi. Sehingga mereka leluasa kemudian untuk mengajarkan itu. Kemudian Islam datang. Nah, untuk membuktikan bahwa Islam itu tidak perlu ada, ya mereka harus membuktikan bahwa agama Kristen inilah satu-satunya jalan keselamatan, tak ada lagi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diajarkan tuh amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan itu poinnya. Nah, sekarang permasalahannya, ketika makhluk ini minta kita menjadi muridnya, apakah kita bisa nerima begitu saja? Tiba-tiba aja kita harus jadi pemakan babi. Terus yang ribet kita harus mencari kulub kita yang dulu, harus kita sambung. Gimana itu? Karena kalau kita sunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi kita. Tiba-tiba saja kita harus dari masjid pindah ke rumah sembahyang mereka. Kemudian tadinya hari Jumat harus berubah ke Minggu. Nah, kita harus tahu apa alasannya. Siapa makhluk ini? Kok dengan gampangnya minta seluruh bangsa jadi pengikutnya? Emang lu sopo? Maka harus mereka yang kita tanya, bukan mereka yang tanya kita. Sejatinya kayak gitu. Cuman Islam ini kan bijak, Islam ini arif. Nanti setelah mereka menggugurkan keyakinan mereka terhadap agama mereka, baru boleh bertanya tentang Islam. Selama masih mengatakan agama mereka benar, Tuhan mereka benar, kitabnya mereka benar, maka selama itu juga mereka harus membuktikan kebenaran itu sampai seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu maksudnya. Itu. Tapi kalau belum bisa mereka membuktikan bahwa Tuhan mereka benar, agama mereka benar, Rasul mereka benar, Tuhan mereka benar, kemudian kitab mereka benar, maka selama itu juga mereka harus selalu ditanya, dan mereka harus selalu memberikan jawaban. Dan siap-siap kemudian orang mempretelin kepercayaannya. Kenapa? Ya karena kita disuruh menjadi pengikut. Kan kita harus selektif dong. Kalau Nabi Muhammad memerintahkan kemudian kita menjadi pengikutnya, kan hanya diseru. Para pendakwa datang dari Jazirah Arab menyeru kepada kita, wahai seluruh umat manusia, bertakwalah kamu, berimanlah kamu kepada Rasul utusan Allah, yaitu bernama Nabi Muhammad. Kebenaran itu datang, sekiranya kamu beriman, maka tunduk dan berserah dirilah. Tapi sekiranya engkau kufur akan demikian itu, aku berlepas tangan dari dirimu. Udah selesai. Kalau yang ini enggak, jadikan suruh bangsa menjadi muridku. Nah, diperintahkan untuk menjadikan. Kalau tidak bisa menjadikan berarti apa itu? Tidak memenuhi kemudian amanat itu. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Beritakan. Ketika saudara memberitakan, ada yang janggal, ya,
bagi kami, bagi akal manusia, maka pasti akan kami protes karena kami adalah manusia yang kritis. Gitu. Jadi selama masih ada orang yang mau bertanya tentang agamamu, kewajibanmu adalah mempertahankan akidahmu, mempertahankan keyakinanmu. Berikan bukti kebenarannya. Tapi kalau Anda sudah mengalah, oh iya ya betul ya, ternyata jalan saya ini keliru, baru kamu boleh bertanya tentang Islam. Selama masih merasakan bahwa agamamu benar, selama itu juga kamu harus mempertahankan dan memberikan bukti-bukti kebenaran. Kalau sudah terbukti, kamu membuktikan dengan logika sehatmu. Kami juga menerima, ternyata betul kalian itu. Maka Islam tak perlu ada, tutup buku. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Ngapain bikin lagi agama baru kalau ternyata agama Kristen itu sudah betul? Maka yang menjadi kemudian sasaran untuk kita kaji ya Kristen, karena Kristen datang lebih dulu. Begitu sudah. Dalam kaidah Islam nih, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, umat Islam akui itu adalah agama benar. Kenapa dikatakan agama benar? Karena mereka didatangkan kepadanya Nabi, kitab suci. Kenapa dikatakan mereka tidak benar? Karena mereka melanggar Nabi dan melanggar kitab suci mereka sendiri. Datang Nabi Isa, begitu juga keadaannya. Datang Kristen sebagai pelanjut tongkat estafet agama tersebut. Maka kami orang yang datang belakangan ini kudu wajib mempertanyakan validasi agama ini. Kenapa? Karena umat Islam menjadi sasaran untuk dimurtadkan, untuk dijadikan sebagai pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan heran kalau kami selalu bertanya, kenapa bikin materi selalu materinya Kristen, 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 Kristen? Ya iyalah, karena Kristen itu penjual. Kristen itu penjual dan kami ini pembeli. Sebagai pembeli, ya kami harus bertanya, apa yang kamu jual? Pisang. Begitu kami buka, isinya duren. Ini nggak benar ini bang. Apa yang kamu jual? Tuhan. Begitu kami pelajari, ternyata yang dijual manusia. Apa yang kamu jual? Kitab suci. Begitu kami lihat isinya, lah ini bukan kitab suci. Maka selama Kristen bertahan dengan polanya, maka selama itu juga mereka kemudian harus melawan, menahan, mempertahankan ajarannya dari gempuran umat Islam yang bertanya. Dan mereka harus membuktikan kebenaran itu. Tapi yang ada selama ini cuma ilusi. Semuanya ilusi. Semua hanya halusinasi. Tidak ada kemudian kita bisa membuktikan secara konkret. Kitab suci, ketika kitabnya yang mereka anggap suci bercerita, bernarasi, menyampaikan pesan, ternyata para penyampai pesan ini bukan murid langsung. Mereka hanyalah penulis. Hasil tulisannya pun tidak didasari kepada narasumber yang bisa mendapat validasi, yang bisa kemudian kita lihat, oh ada validasinya dari Yesus. Nggak ada. Jadi semuanya hanya bersifat ilusi. Kenapa dikatakan bersifat ilusi? Ya karena itu tadi, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Matius, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Yohanes, Yesus tidak mengenal penulis Matius. Makanya ya ilusi semu. Karena kalaupun kami jadi membeli jualan kalian, maka kami akan dihantarkan kepada kebingungan. Cuman satu solusi yang membuat kami tidak bingung. Apa itu? Percaya aja, yakini saja. Salah tidaknya yang penting yakini, percayai, imani saja. Akankah seperti itu agama yang benar? Tidak. Semakin modern zaman ini, semakin ilmu modern ini menghantarkan manusia kepada satu kondisi bahwa kebenaran itu wajib searah,
sejalan dengan logika sehat manusia. Kalau ada sebuah kebenaran tetapi bertentangan dengan logika, itu bukan kebenaran. Itu kesalahan yang dianggap benar atau cuman kebenaran semu. Cuman dianggap-anggap benar aja, biar keren, biar paten, biar dianggap hebat. Padahal pada dasarnya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu ada angin datang, begitu ada air, hancur bangunan itu. Kokoh nampaknya, kokoh. Bagus nampaknya, bagus. Ketika dihembus sama angin, hancur, rubuh. Kalau kita lihat paten, tertib, bagus, kuat. Tapi begitu kita tanya dasar-dasar pijakan pondasi awal, langsung hancur. Tuhan ada berapa? Satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Mulai menggigil. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Sebutkan. Mulai ngerocos kemana-mana. Apakah Tuhan itu bisa mati? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu bisa menjadi apapun? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu kemudian bisa dihidupkan? Mulai bingung. Nah, itu apa? Mereka mengatakan mereka agama benar, tapi cuman ilusi kan? Angan-angan bukan? Tuhan Anda berapa? Satu. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan manusia. Yesus Tuhanmu? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya, manusia. Kan? Mulai ngaco. Masa yang kayak begini mau dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat? Masa ajaran yang kayak begini mau dijadikan sebagai sandaran sampai kita melepaskan nyawa? Ayo. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel pada zaman itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani sudah jarang dipakai karena itu bahasa sakral, hanya bahasa kitab suci. Oh, mentok-mentoknya dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Oh gitu? Iya. Kitab sucimu original teksnya apa? Bingung langsung. Bingung langsung. Bahasa Yunani, Bang. Oh, berarti mereka para penulis menerjemahkan saja dari ucapan-ucapan Yesus. Iya, Bang. Nah, apakah terjemahan itu firman Tuhan? Sulit. Nah, sekarang permasalahannya, kalau mereka menjual benda atau barang seperti ini, siapa yang mau beli? Maka caranya supaya laku barang ini, apa yang mereka lakukan? Teror. Berikan rasa takut, berikan kondisi tegang, hantam kemudian jiwanya, renggut kebahagiaannya, suasana harus mencekam, semuanya harus dalam tekanan, buat mereka menjadi lapar, buat mereka ketakutan, was-was, khawatir, tak ada lagi harapan. Habis itu kalian datang menawarkan surat-surat. Itu karena kalau dalam keadaan aman-aman saja kamu datang menjual produk itu, mereka tidak akan mau terima. Maka caranya perangi, buatkan dia dalam keadaan mencekam, jajah dia, rampas segala harta yang ada padanya, perbudak mereka, rampas kebahagiaannya, rampas kesehatannya, rampas kesempatannya untuk belajar, ambil seluruhnya. Setelah mereka dibawa titik nol, datang berikan bantuan, tawarkan beasiswa, tawarkan Indomie, tawarkan selimut, tawarkan kelambu, tawarkan tempat tinggal. Itu karena kalau dalam keadaan sehat-sehat saja, produk kita tidak akan laku. Nah, inilah yang terjadi saat sekarang. Makanya agak sulit ketika kemudian umat Islam sudah bangun dari tidur panjangnya, ya misionaris semakin sulit. Misionaris semakin tersudut. Tidak bisa lagi kemudian dengan mudahnya memurtadkan umat Islam. Produk gagal. Akhirnya produknya basi dan dimakan sendiri. Saya kira begitu. Di sini hujan deras, sahabat-sahabat. Silakan, mungkin noise di sana. Lanjut. Aman, Gurunda.
Bang Jimmy mau buka biot, ada yang mau dipertanyakan Bang Jimmy? Bang Jimmy? Bang Jimmy? Ya, saya sapa ya Pak Petani Joni. Selamat siang Pak Petani Joni. Pak Petani Joni. Ya, silakan. Silakan kalau mau masuk. Ini saya mau bertanya nih, Oten salah sembah Kristus ini dari perspektif mana ini? Gurunda, monitor Gurunda. Hadir. Oten salah sembah Kristus, silakan Gurunda. Iya. Dari perspektif mana? Oke, dari perspektif Yahudi dan perspektif Islam dan juga dari perspektif Yesus. Orang Yahudi diajarkan Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dari perspektif Tuhan, Kristus itu adalah hambanya yang kudus. Dari perspektif Al-Quran, Kristus itu adalah manusia, nabi, rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kelompok yang banyak di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus itu namanya Kristen. Maka kesimpulan saya sementara, Kristen harus diwaspadai. Bahaya Kristen ini. Lanjut. Terima kasih karena sudah menjawab. Jadi Bang Suma ini katakan bahwa menjelaskan dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Ini saya pikir ini sesat logik ini. Bagaimana ukur berat pakai mister? Ini kan nggak masuk akal. Kalau mau ukur Alkitab, pakai Alkitab. Mau ukur berat, pakai timbangan kiloan, bukan pakai mister. Jadi alat ukurnya udah keliru, jadi fatal. Argumentasi tidak ditoleransi dalam ilmu, dalam debat-debat formal itu nggak toleransi itu. Sesat pikir formal itu. Terima kasih. Iya, saya kan ditanya tadi dari perspektif mana? Dari perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallah ya Isa inni mutawaffik. Jadi Al-Masih dalam kaidah Islam itu selaras dengan kaidah orang Yudaism. Al-Masih setara dengan Mesias. Mesias itu adalah orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang diurapi katanya. Orang yang diurapi itu artinya mereka orang yang dilepaskan dari pemahaman lama masuk ke dalam pemahaman baru, ditahirkan. Itu satu. Dari perspektif Yudaism, Al-Masih atau Mesias itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada yang keliru di situ. Menurut Yesus sang orang Yahudi, Kristus itu ada yang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti ada penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama mengaku Mesias. Ada. Dan kita tahu Kristen ini kan Mesias, abang. Kristen Mesias. Saya mau tanya kepada abang ini, anggota polisi nggak bang? Polisi. Kalau anggota Kristus nggak? Bukan. Kok beda? Polisi. Kok jadi beda? Polisi itu predikat, bukan pribadi. Anggota polisi itu polisi. Polisi itu predikat, bukan pribadi. Iya tahu. Anggota polisi apakah polisi? Mulai emosi. Silakan. Itu bukti kekeliruan Anda di situ. Ya, saya ulang lagi. Anggota polisi apakah polisi? Polisi. Anggota Kristus apakah Kristus? Bukan Kristus.
Inilah kalian ketika dia sampaikan kebenaran, kalian mengguling-guling. Lidah kalian itu melilit di tiang listrik. Kan udah aku bilang tadi kan? Udah aku bilang, produk yang kalian jual itu produk gagal. Kan udah aku bilang. Anggota polisi, apakah polisi? Polisi. Anggota Kristus, apakah Kristus? Bukan. Kenapa jadi sakit ente? 1 Korintus 12 nomor 27, semua Kristen adalah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus melantik pengikutnya menjadi Kristus. Melantik Paulusnya melantik kalau dirinya itu adalah Kristus, dan nyata pengikutnya juga adalah Kristus. Masih bisa mengelak? Masih bisa melilit lidah? Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Yang pertama, kenapa saya menanyakan soal perspektif? Anda jangan bantah. Anda mengatakan tentang perspektif tentang Kristus dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Kenapa saya bilang itu sesat logika formal? Karena Anda tidak bisa mengukur suhu dengan menggunakan timbangan. Anda harus pakai termometer, ya kan? Anda tidak bisa mengukur berat dengan menggunakan satuan sentimeter, enggak bisa. Nah, itu yang pertama. Jadi betapa bodohnya orang mengukur suhu menggunakan timbangan. Itu sesat pikir yang paling pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara bahwa polisi, anggota polisi adalah polisi, anggota Kristus adalah Kristus, itu Anda keliru, Mas. Karena apa? Itu falsi analogi yang sesat. Karena Anda mencampurkan dua hal yang berbeda sama sekali. Polisi itu adalah predikat jabatan, ya itu predikat. Sedangkan Kristus itu nama pribadi yang melekat pada Yesus Kristus. Jadi Anda membandingkan dua hal yang berbeda. Silakan. Inilah kesesatan berpikir. Kan udah aku bilang, abangku, Anda menjual produk gagal. Produk gagal ini Anda jajakan kepada kami, umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kalian sendiri sang pemilik Bible. Jadi kalau berbicara mengenai Mesias itu banyak. Mesias itu bukan cuman Yesus. Mesias itu bertaburan di dalam kitabnya orang Yahudi. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Jadi itu gelar kepada manusia. Siapapun manusia yang diurapi oleh Tuhan, dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Jangan mempermalukan diri. Kenapa kalian dikatakan Kristus? Satu, Yesus anak Tuhan. Kalian ikut-ikutan mengaku anak Tuhan. Yesus itu adalah Kristus, kalian juga katanya adalah Kristus. Makanya kalian itu tidak disebut hamba, kalian itu disebut anak Tuhan katanya, tapi Tuhan palsu. Anda harus paham itu. Banyak data di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan Kristen semua adalah anak-anak Tuhan. Sama seperti Yesus juga adalah anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26. Kristen adalah anak Tuhan. Sama seperti Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada bangsa Israel yang memakai nama Yesus dan berkata mereka adalah Kristus? Mereka semua adalah penyesat. Hanya ada satu kelompok komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar dengan memakai nama Yesus Kristus, yaitu Aliteng. Jangan Anda bernarasi, jangan kau mengukur suhu tubuh, jangan kau mengukur panjang. Apa itu? Kan nyambung ente. Berapa tahun Anda belajar untuk merangkai kalimat itu? Kan nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Gelar Anda katakan nama. Kristus itu gelar. Dan polisi juga gelar. Oknumnya itu ya ada banyak. Ada Samsudin, ada Peter, ada Markus, ada Mukhlis. Itu oknum. Tapi mereka bergelar polisi. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Semua Kristen adalah anggota Kristus.
berarti kalian ini adalah Kristus, kalian adalah Mesias. Ayo, mau lari kemana? Mau lari kemana? Paulus, rasul pendiri agama Aliteng, mengatakan semua Kristen itu adalah Kristus. Mau lari kemana? Bukan. Kami bukan Kristus, Bang. Kami cuman bagian dari tubuh Kristus. Hei, polisi itu terbentuk dari tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Tangan seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Kaki seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Tubuh polisi itu adalah polisi itu sendiri. Anda adalah bagian daripada tubuh polisi, maka Anda adalah polisi. Itu yang diterangkan. Maka layaklah bagi kami untuk menolak makhluk yang keluar dari kubur itu. Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. No, sorry lah, kami nggak mau menjadi anggota atau menjadi murid makhluk kuburan tersebut. Kalian aja. Kami nggak mau. Kami lebih mendengarkan nasihat Yesus. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Waspada supaya kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kemana arah pandangan ini kita arahkan untuk kita bisa tahu bahwa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu bukan Kristen. Kemana? Ke Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Yahudi? Bukan. Islam apalagi? Satu-satunya kandidat ya kalian. Coba anda sadari itu. Yesus ibadah hari Sabtu, kalian Minggu. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tak makan babi, kalian makan babi. Yesus menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga Tuhan. Ayo, Paulus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengenal perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Paulus, kalian rasulkan Paulus. Jadi kalian ini adalah penumpang gelap yang memakai nama Yesus Kristus, yang pergi ke seluruh dunia untuk mengajak bangsa lain ngikut kalian. Sorry lah, siapa yang mau? Ayo. Bisa tanggapi? Ya, silakan. Oke. Yang pertama, saya tegaskan sekali lagi, kalau memang Anda tidak paham, ya wajarlah cara berpikir Anda memang. Loh, saya yang tidak paham ujung-ujungnya. Kalau Anda omong saya diam, saya betapa menghargai Anda. Tolonglah. Mulut Anda itu kok jadi nyerang saya. Saya nggak paham. Hak saya berbicara. Nanti Anda. Ya saya punya hak juga membantah kan? Kalau jelaskan aja. Apakah anggota Kristus itu bukan Kristus? Selayaknya anggota polisi bukan polisi. Ayo, silakan. Saya nunggu. Saya bicara Anda diam. Tenang. Jangankan saya ngomong di sepak pun Anda di sini kok nggak kasih ilmu, ngapain? Tunjukkan Anda bijaksana, tunjukkan Anda bukan orang bodoh. Saudara, saya melalui Bible pun dilarang mendengarkan orang bodoh. Itu, justru itu. Nah, iya kan? Kan giliran saya bicara, Anda bicara. Enggak, maksud saya gini loh saudaraku, gini. Jangan perlihatkan kekalahan sebelum bertempur. Ketika Anda kemudian tidak menanggapi pernyataan saya, tapi Anda hanya menjelaskan tentang kehebatan Anda dan saya tidak hebat, itu Anda sudah memperlihatkan Anda kalah. Oke lah. Argumentasi saya loh yang Anda bantah gitu loh. Argumentasi saya yang berdasar berdalil, itu yang Anda bantah. Jangan mengangkat diri, menjatuhkan saya, tapi penonton menyaksikan Anda sudah di bawah. Udah tengkurap di bawah tuh, di bawah tengkurap tuh bersama lumpur. Masih sombong. Kan dah lucu, Abang. Jangan menangis dengan nada tertawa, itu nggak bagus. Boleh saya Anda bicara? bantah argumentasi saya. Boleh Silakan. saya bicara? Oke. Boleh, tapi jangan mengangkat diri di saat Anda lagi jatuh. Oke. Lanjut, saya mute kalau perlu, lanjut. Perihal menghargai kesempatan orang untuk menanggapi saja, beliau tidak mampu. Tetapi itu soal lain. Saya akan masuk ke argumentasi. Yang pertama. Anda sendiri ngaku itu soal lain. Apa sih orang ini? Turunkan saya aja Bang. Kalau diskusi kayak orang nggak paham. Silakan dibantah. Silakan narasi Bang Juma. Kalau nangis jangan pakai nada tertawa. Lanjut. Lanjut.
saya sudah tegaskan. Anda tidak bisa mengukur Alkitab dengan Quran, tidak bisa. Itu sesat pikir formal. Anda tidak bisa mengukur suhu tubuh dengan menggunakan satuan berat. Aduh, bantah nasi Bang Zuma tadi. Bang, saya sebagai host ya, bantah. Saya lagi bantah ini. Jadi, kalau Anda menggunakan perspektif dari kitab lain untuk mengukur kitab lain, itu parameter aja Bang Joni, parameter. Karena agama Anda itu juga mengaku agama samawi. Nanti masuk juga ke Bibil Gurunda nanti. Kamu tenang saja. Iya, saya host. Ya, Saya mengatur di sini, silakan. Saya lagi bicara. Itu yang pertama. Itu tidak bisa, itu sesat pikir formal itu tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, ketika Anda bicara bahwa Yesus Kristus melarang mengingatkan agar jangan mempercayai orang-orang yang membawa namaku, dalam konteks itu Yesus Kristus mau menjelaskan bahwa semua orang bisa mencatut namanya untuk kepentingan pribadi. Anda harus melihat konteks itu, jangan menafsir sesuka hati, ya kan? Nah, inilah yang saya bilang bahwa ketika Anda menggunakan perspektif dari konteks yang lain untuk mengukur satu kitab dengan perspektif dan konteksnya tersendiri, itu Anda keliru. Terima kasih. Silakan, Gerunda. Cuma bisa ngaku keliru gitu. Nih, tak kasih bumbu ya, tak kasih bumbu biar masakannya lebih sedap. Ini, kamu buka kitabnya Yahudi di situ, kalau masih ada, Ratapan 4:20, orang yang diurapi Tuhan, napas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungan kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Anda paham tidak? Orang yang diurapi Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani apa? Kristus. Dalam tradisi Islam apa? Al-Masih. Saudara, dengarkan saya. Kali ini harus Anda kemudian dengarkan saya. Kali ini, sebuah kitab yang kita anggap suci, itu harus siap untuk dipretelin oleh kitab manapun. Yang namanya firman Tuhan, saudara, kedudukannya harus jauh lebih tinggi dari seluruh kitab yang ada di atas muka bumi ini. Jadi jangan kau menangis ketika kitabmu itu kesepak dengan Al-Quran. Jangan kau meringis ketika Al-Quran datang mempretelin kitabmu. Sebab kitab suci itu tidak akan pernah bisa dihantam badai seperti apapun kuatnya. Camkan itu. Jadi kalau hanya gara-gara Al-Masih, Mesias, Kristus, Anda sudah mencret kelereng, bagaimana Anda bisa menjual makhluk yang keluar dari kubur kepada kami? Bagaimana? Beritakanlah, jadikanlah, kayak mana? Itu hanya menjadi sayur basi bagi kami rupanya. Jadi Anda melihat Ratapan 4:20, Mazmur 28 nomor 8, 2 Samuel 19:21, bahkan kalau Anda melihat Lukas 23:35, ternyata selaras bahwa yang disebut Mesias adalah orang yang diurapi. Jelas itu. Baik kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya orang Romawi sama-sama setuju mengakui Kristus adalah manusia yang diurapi. Apakah Kristen orang diurapi? Apakah mereka orang yang ditahirkan? Apakah mereka orang yang dibaptis? Dibaptis, Pak, dibaptis orang Kristen itu. Baptiso. Artinya bahwa Anda harus mengakui bahwa Yesus ketika berpesan kepada muridnya Bani Israel, Karisten di situ belum ada. Dengan kata lain, orang Yahudi pengikut Yesus diminta agar waspada kepada orang-orang yang berlabel Karisten. Kenapa disebut Karisten? Karena katanya pengikut Kristus. Ada nggak orang Yahudi disebut pengikut Kristus? Nggak ada. Nggak ada orang Yahudi disebut pengikut Kristus dengan kata lain Kristen. Nggak ada. Nah, berarti yang harus diwaspadai adalah kelompok di luar Yahudi yang datang-datang membawa nama-nama Kristus. Kristen, pengikut Kristus, berarti mereka ini mendompleng ke Kristus dengan mengatasnamakan kami adalah pengikut Kristus sama dengan Kristen. Jadi yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi, Islam atau Kristen? Ya Kristen lah, Cak Ayu. Sederhana kan?
Sederhana. Sekarang yang jadi permasalahan adalah tolak ukur Anda untuk memahami sebuah kebenaran itu bukan akal. Anda mengukur kemudian air dengan menggunakan dayung. Sulit itu. Anda mengukur sebuah kebenaran dengan menggunakan ilusi, angan-angan. Nah, pandangan ini tidak dipakai dalam mengkaji yang disebut kalam Allah, kalamullah, firman Allah. Firman Allah itu kudu bertabrakan dengan akal. Begitu hasilnya, barulah disebut kebenaran. Kalau dia lari dari akal, tidak mau bertemu dengan akal, itu bukan firman Tuhan. Itu firman hantu itu. Makanya saudara, sekali lagi saya katakan, Mesias bagi Yahudi, orang yang diurapi. Mesias bagi Al-Quran, sama, orang yang ditahirkan. Orang yang ditasbihkan. Itu Al-Masih. Nah, sekarang Kristus. Kristus juga sama. Orang yang ditahirkan, orang yang diurapi. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen adalah pengikut orang yang diurapi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Kristen ini bukan hanya sebagai pengikut, tapi menurut pendirinya, yaitu Paulus, seluruh Kristen itu adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Kan jelas bilang kan? Jadi Kristen ini adalah Kristus. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. Dan memang Paulus mengaku Kristus. Paulus itu mengaku Kristus. Berarti yang harus diwaspadai adalah Paulus dan pengikutnya Kristen. Sekali lagi, Paulus itu mengaku Kristus dengan lantangnya, asistennya yaitu Lukas melantik pun pimpinannya Paulus menjadi Kristus bagi non-Yahudi. Dan ingat, ini terakhir. Kata kata Paulus di dalam Galatia 4 nomor 5, Yesus itu menebus orang-orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Itu kata Paulus. Berarti dia hanya untuk ini dong. Berarti dia hanya untuk penganut Taurat dong, orang Yahudi. Iya, tapi kata Paulus, sabar dulu. Tenang. Kok tenang? Kan ada aku. Aku ini dihukum untuk non-Yahudi. Yesus dihukum untuk Yahudi, aku dihukum untuk non-Yahudi. Di mana itu tertulis, Bang? Efesus 3 nomor 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dihukum karena Kristus Yesus untuk kamu dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Paulus itu dihukum untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa itu? Di luar Yahudi. Siapa mereka? Yang sekarang menjadi Kristen, sudah kenal Tuhan. Oke ya. Jadi Yesus menurut Paulus menebus dosa dari kutu hukum Taurat untuk siapa? Pemilik Taurat. Di mana itu tertulis? Galatia 4 nomor 5. Lalu bagaimana dengan Kristen dan Yahudi? Tenang. Aku dipenjara untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu abangnya. Jadi Paulus itu adalah penebus dosa kalian. Silakan. Oke. Anda bilang mengukur kebenaran itu dengan akal. Sekarang Anda mengukur kebenaran kitab orang lain dengan kitab orang lain. Pertanyaannya, kitab siapa yang paling benar sehingga Anda menjadikan itu sebagai rujukan absolut? Itu yang pertama. Karena ketika Anda di agama Yahudi, Anda akan klaim bahwa kitab Anda paling benar. Anda kalau di agama Hindu, Anda akan klaim kitab Anda paling benar. Maka pertanyaannya, kitab mana yang paling absolut dianggap sebagai benar? Itu masih debatable. Yang itu sebabnya Anda hanya bisa mengukur kebenaran Alkitab dengan menggunakan Alkitab, bukan menggunakan Al-Quran. Karena ketika kita berbicara tentang akal sehat, itu tidak masuk akal. Karena begini, ketika Anda berbicara tentang Quran yang sejarahnya hanya datang dari ilham di dalam sebuah gua, di sana tidak ada saksi, secara akal sehat mana mungkin orang percaya?
bahkan menuduh orang sekalipun minimal 2 alat bukti, minimal 2 orang saksi. Ini kok wahyu datang sendiri-sendiri di dalam gua, dianggap itu wahyu, lalu dibuatlah menjadi sebuah kitab. Dari perspektif akal sehat itu tidak masuk akal, jadi itu sudah bertentangan dengan narasi Anda sendiri. Terus yang kedua, Anda bicara polisi itu jabatan, Mesias itu gelar. Jadi ketika Anda bicara bahwa anggota polisi adalah polisi, bukan berarti gelarnya sarjana hukum, bisa sarjana ekonomi dalam perspektif pendidikan, tapi dalam perspektif lain dia bisa juga sebagai seorang ayah. Nah, ini yang menjadi soal. Anda tidak bisa membandingkan hal-hal yang demikian. Bagi saya itu false analogi, karena anggota Hercules bukan Hercules. Gitu, Bang. Jadi dari tadi ini Abang saya lihat hanya memainkan sesat pikir formal, yang mana dalam kaidah diskusi-diskusi formal itu tidak ditoleransi. Terima kasih. Ya, anggota Hercules bukan Hercules. Anas sami bayao. Anas samin punna anggota Hercules bukan Hercules, karena Hercules itu nama, tiai gelar. Jangan kamu pikir ini gereja, jangan kau berpikir kau sedang berhadapan dengan anak-anak kecil, sampai kamu dengan mudahnya nipu sana, nipu sini, ngambil analogi ini, seakan-akan kok kamu sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible, ya, 3 sampai 4 juta tingkat di atasmu. Paham itu dulu, kau harus paham itu. Saya sedang berbicara dengan Bang Suma yang jauh lebih paham Bible daripada aku yang Kristen ini sendiri. Catat itu. Jadi jangan sok pongang kau berbicara. Anggota Hercules, ngasami tiai Hercules. Tapi anggota geng daripada, misalnya Hercules punya geng, anggotanya, nama gengnya itu adalah Blokok, maka semua anggota itu adalah Blokok semua. Polri atau polisi itu adalah jabatan dan sekaligus gelar, tiai nama. Udahlah, kamu gak usah muter-muter di situ, jangan sok paten kau. Itu aja kau bahas. Kalau berbicara mengenai kesaksian, siapa saksi melihat Musa menerima firman? Mencet kau kan? Siapa saksi melihat Paulus menerima Galatia, Efesus, Markus? Siapa yang melihat saksi? Dari mana dia dapat buku-buku itu? Oh, dia menerima dari Roh Kudus. Roh Kudus matamu pea. Jangan kau ajar kami itu yang menjadi bodoh kayak kalian, jangan. Please. Kalian aja yang bahlul, jangan ajar kami. Jadi tidak perlu ada kesaksian. Kebenaran itu tidak membutuhkan saksi. Yang namanya benar-benar, yang namanya hak-hak. Justru yang butuh kesaksian banyak itu adalah kebohongan, biar dianggap benar. Paham kau? Kebohongan untuk dijadikan sebuah kebenaran, maka butuh kesaksian. Kesaksian siapa? Kesaksian palsu. Sama yang diadakan oleh imam kepala mahkamah agama. Mereka ingin menyalibkan Yesus dengan menyajikan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Paham kau situ? Sampai kalian percaya, oh Yesus datang untuk nebus dosa. Kamu percaya itu dari kesaksian palsu, bukan? Jadi nggak usah kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yang kita bahas ini adalah apakah benar salah sembah Kristus? Ya salah lah, cumi. Menyembah Kristus itu salah. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Coba kau tunjukkan gelar Tuhannya Yahudi. El Shaddai, El Eroi, El Gibor, Salsalom, Ehyer. Ada enggak? Kemudian ada enggak di situ disebutkan kemudian dia adalah Kristus. Kristus itu manusia yang diurapi. Diperparah lagi ada Kristus palsu. Lah kalian penyembah Kristus. Murid-murid Yesus bukan penyembah Kristus. Orang-orang Yahudi bukan penyembah Kristus. Yang keluar dimerdekakan dari perbudakan Mesir bukan penyembah Kristus. Loh kok kalian nyembah Kristus, Cak Ayu? Kalau Anda sudah menyatakan diri Anda penyembah Kristus, Anda sudah sesat itu. Karena Kristus itu bukan Tuhan, bukan pencipta, bukan sembahan, bukan hakikat yang mesti diibadahi. Dia, Kristus, hanya diikuti. Apa yang diperintahkan Kristus itu yang kita lakoni. Kristusnya memerintahkan muridnya menyembah kepada Elohim. Sudah, jangan kau menyembah Kristus, Cak Kangkung. Karena hanya Kristus palsulah yang mau disembah. Kristus palsu itulah yang